Jadi aktivitas yang kemarin itu kami udah menyadari itu adalah cipta kondisi yang dibuat oleh Sanjay. Kami ini adalah benar-benar real orang yang menjadi korban dari bisnis yang dilakukan oleh Sanjay. Kalau yang saya tahu selama mengikuti kegiatannya Bang Andi itu dia dapat uang untuk beraktivitas menyerang beberapa orang ini. Saya minta Bang Andi membuktikan benar nggak Bang Andi ada top up, atau jangan-jangan Bang Andi ini adalah manajemen yang memanfaatkan kami para UMKM ini untuk menyerang seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kami. Perjuangan sejumlah member UMKM Mimals untuk mencari keadilan nampak memasuki babak yang baru. Setelah sebelumnya selalu setia berjuang berdampingan dengan sang koordinator, yakni Andi Muhammad Rivaldi, belum lama ini beberapa member UMKM justru mengambil jalannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa uang mereka yang diduga masih tertahan di tangan Direktur Mimals, Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, mereka menduga jika apa yang selama ini telah dilakukan di bawah arahan Andi sudah salah arah. Lebih dari itu, mereka pun menduga telah dimanfaatkan untuk menagih uang senilai 55 miliar rupiah kepada Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Lantas seperti apa penjelasan para korban yang memilih untuk pecah kongsi dengan Andi Muhammad Rivaldi? Serta bagaimanakah pula kecurigaan mereka terhadap Sanjay? Jadi aktivitas yang kemarin itu kami udah menyadari itu adalah cipta kondisi yang dibuat oleh Sanjay. Kami ini adalah benar-benar real orang yang menjadi korban dari bisnis yang dilakukan oleh Sanjay. Kami itu sebenarnya yang seharusnya dari awal itu saya juga udah beri masukan kepada koordinator yang kemarin ya, yang saya nggak tahu apakah dia benar-benar korban atau dia adalah manajemen dari Mimals ya. Iya, kami punya uang di Sanjay, tapi kami disuruh nagih uang pribadinya Sanjay di 3 pengacara ini. Itu kan nggak benar gitu. Jadi merasa ditipu, merasa diperalat, merasa kami ini dikorbankan. Kok kita seperti dimanfaatkan? Seperti seharusnya kan kalau misalnya memang Pak Sanjay yang terima uang 750 miliar itu dan dia menitipkan ke Ibu Elsa dan ke Vidi, ke Pak Farhad. Nah, itu baru saya berpikir kenapa saya harus mengejar mereka. Selain kepada Sanjay selaku Direktur Mimals, kecurigaan para korban nampak tertuju pula kepada koordinator kelompok pelaku UMKM, yakni Andi Muhammad Rivaldi. Pasalnya, mereka menduga bahwa selama ini Andi merupakan dalang yang memprovokasi para korban dan mengalihkan tuntutan mereka terhadap Sanjay kepada Elsa Syarif, Farhad Abbas, dan Vidi Galenso Syarif. Kecurigaan itu pun semakin kuat usai salah satu korban menemui isu baru yang menuding Andi mendapatkan aliran dana yang disebut-sebut berasal dari Sanjay setiap kali aksi demonstrasi dilakukan. Lantas seperti apa penjelasan ibu-ibu korban UMKM terkait kecurigaan mereka kepada Andi Muhammad Rivaldi? Kami terus terang ya merasa dimanfaatkan, satu merasa dihianati juga.
Kenapa? Karena dia itu selalu berteriak-teriak membawa nama UMKM, selalu berteriak-teriak mau memperjuangkan hak-hak kami. Ternyata dia tidak memperjuangkan hak-hak kami, dia hanya memikir walau alam ya, saya nggak tahu. Cuman saya pernah bertanya satu hal ke dia, yang jawabannya itu nggak masuk akal. Saya bertanya, saya udah mengirim bukti top up saya yang sebesar 1 miliaran lebih, udahkah dikasih ke Pak Sanjay untuk diklaim? Dia jawab belum. Kenapa? Sedangkan saya udah turun berkali-kali untuk mengikuti arahan dia gitu. Saya itu marah sama Bang Andi karena Bang Andi saat itu tidak membantah tidak membantah omongan dari timnya Farhad Abbas. Dia menerima uang sudah 500 juta, terus dibayar oleh Pak Sanjay untuk aksi itu sekitar ratusan juta, ya saya nggak tahu persisnya berapa. Kalau yang saya tahu selama mengikuti kegiatannya Bang Andi itu dia dapat uang untuk beraktivitas menyerang beberapa orang ini, dan itu ada tulisannya Pak Sanjay itu berupa kayak invoice gitu ya, setiap dia kirim uang. Sementara itu, para korban pun telah mengambil langkah tegas untuk mencari keadilan. Iya, mereka telah menunjuk kuasa hukum guna menyelesaikan kisruh pelunasan uang mereka kepada Sanjay selaku Direktur Mimiles. Lantas, seperti apakah langkah-langkah hukum yang tengah dipersiapkan ketiga ibu-ibu korban UMKM? Hari ini mereka memberikan kuasa hukum terhadap Raidin Anom dan partner, yakni kami akan melaporkan Bapak Sanjay terhadap penipuan dan penggelapan sebagaimana dituang pasal 372 Junto 378. Nah, itulah sebuah tuntutan kami. Kenapa harus kami lakukan semua seperti itu? Ya, Pak Sanjay harus bertanggung jawab dong. Dana itu harus udah dikembalikan oleh negara, kembalikan haknya mereka. Saya minta Bang Andi membuktikan benar nggak Bang Andi ada top up, atau jangan-jangan Bang Andi ini adalah manajemen yang memanfaatkan kami para UMKM ini untuk menyerang seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kami. Para member UMKM yang seharusnya menuntut haknya terhadap posisinya, yaitu dana UMKM yang di top up kepada PT Kam & Kam, yang seharusnya mereka mendapatkan kembali haknya pada saat itu. Namun terjadi sebuah permainan yang sangat dahsyat. Harusnya mereka meminta pengembalian tersebut kepada Pak Sanjay selaku Direktur Utama. Namun yang terjadi adalah para member UMKM ini didorong untuk meminta sesuatu dana milik pribadinya Pak Sanjay, yang dalam hal ini yang disampaikan sering diungkapkan oleh Pak Sanjay itu adalah dana pribadi saya, dana titipan saya, itu saya kasih buat UMKM. Makanya mereka pertegas di situ. Sebenarnya itu salah arah sebenarnya. Bang Andi, tunjukkan dirimu siapa. Jangan berpura-pura menjadi koordinator UMKM. Kalau Anda benar-benar koordinator UMKM, kasih bukti berapa top up Anda. Kenapa Anda dibayar Sanjay sebesar 500 juta, Anda tidak 500 juta dan 300 juta lebih yang menurut pengacaranya Farhad itu Anda tidak beberkan ke kami secara transparan. Anda berada di mana? Apakah Anda berada di Sanjay atau berada di UMKM? Kalau Anda berada di Sanjay, jangan bawa-bawa UMKM. Bang Andi, catat itu. Di sisi lain, rasa curiga semakin berkecamuk di relung hati para korban. Usai Sanjay kembali muncul dan coba merangkul para korban dengan memperkenalkan bisnisnya yang baru.
Yang mencolok perhatian, para korban diduga meminta untuk kembali berinvestasi di bisnis baru milik Sanjay tersebut. Dengan dalih sebagai syarat dari penyelesaian kisruh sengketa uang investasi mereka di bisnis yang terdahulu. Tak kalah mencoloknya lagi, Andi Muhammad Rivaldi yang selama ini menyebut dirinya sebagai korban, bahkan disebut sebagai koordinator member UMKM, justru disebut-sebut memiliki posisi penting dalam bisnis Sanjay yang baru. Pasalnya, nama Andi disebut secara gamblang oleh Sanjay ketika memperkenalkan bisnis barunya tersebut. Lantas seperti apa para korban menanggapi hal tersebut? Saya waktu dapat kabar Sanjay bebas itu, saya berharap uang kami dikembalikan, diselesaikan. Yang uang-uang top up kami itu diselesaikan. Kami nggak mengharapkan reward. Uang top up pun nggak apa-apa, ya kan? Tapi ya, yang terjadi adalah Sanjay justru melakukan bisnis itu kembali dengan mengancam, ya, memberikan ancaman kepada siapa saja yang tidak ikut dengan bisnis barunya, itu tidak akan dikembalikan duitnya. Pertama saya belum dikembalikan. Nah itu saya istilahnya dijanjikan kalau misalnya nggak ikutan di perusahaan ini berarti nggak ada pengembalian. Persis, ancaman. Persis. Jadi ibu nggak akan kembali kalau nggak ikut di sini. Siapa yang nggak daftar, ibu nggak akan dikembalikan dananya. Dengan teman-teman saya merasa nggak dikembalikan dananya, teman-teman UMKM kan, nah akhirnya ikut. Kenyataannya tidak seperti itu. Sampai sekarang kita tim-tim banyak nggak dapat apa-apa, nggak ada pengembalian. Kenapa saya hari ini mengambil keputusan untuk keluar dari grup yang kemarin, yang saya merasa saya merasa dimanfaatkan. Saya merasa Sanjay menggunakan saya untuk menagih uang pribadinya dia. Pada saat pertemuan tanggal 15, Sanjay itu berjanji kepada kami yang hadir saat itu memberikan bantuan. Saya berpikir, kok bantuan? Itu kan uang saya 750 miliar itu. Kenapa dia mau memberikan bantuan saya? Ternyata bantuan itu, saya bisa bacakan apa yang dikatakan Sanjay. Hai semua member-member Mimiles yang saya cintai. Ada kabar baik. Mulai Februari 2025 saya akan ada jalan bisnis baru, di mana bisnis tersebut saya akan keluarkan sebagian bantuan untuk member-member Mimiles yang lama. Intinya di sini kita akan bantu sesuai komitmen saya. Saya akan bantu semaksimal mungkin untuk para members, para anak-anak saya, anak Mimiles. Caranya, bantuannya, bagaimana dan lain-lain, boleh kontak ke Bu Santa atau ke Pak Andi AMR. Terima kasih. Jadi isi videonya itu berupa dia akan memberikan kami satu bantuan berupa jalan-jalan ke Turki dan berupa uang sampai satu orang itu sampai 6 miliar, ya kan? Nah, isi catatannya itu seperti ini. Selamat siang semua customer Mimiles. Seperti saya sudah jelaskan di video terakhir, di mana saya akan menjalankan bisnis baru. Dan dari bulan Januari 2005 dan keuntungannya bisnis tersebut akan keluar bantuan kepada customer Mimiles mulai bulan Februari 2005, ya kan? Rencana bantuan seluruhnya sampai dengan 750 miliar, ya. Perkiraannya dari bulan Februari sampai dengan Februari 2005 sampai dengan 2007 atau 24 bulan. Pendaftaran itu boleh ke Ibu Santa dan Pak Andi Rivaldi yang kemarin adalah mengaku koordinator, ya, yang kemarin kami ikut, ya. Sementara pada saat disebarkannya video ini oleh Bang Andi,
Bang Andi tuh saya tanya, mana deskripsinya, mana keterangannya? Bang Andi menjawab tidak tahu. Sedangkan jelas-jelas di dalam tulisan Pak Sanjay itu, kita harus bertanya ke Bang Andi. Itu yang membuat saya tidak mau lagi gabung dengan Bang Andi. Waktu saya dengar dari Pak Andi, kita harus daftar kembali. Akhirnya saya melihat lagi ke belakang waktu saya disarankan dia ikut untuk menyerang menghadapi Ibu Elsa dengan Farhad. Disitulah saya mulai, ini kok seperti ini. Jadi saya kembali lagi nih, ini udah nggak bener nih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.